Aduh, gawat nih. Udah tanggal 10. Cicilan motor belum bisa gue bayar. Padahal kemarin udah ada, tapi kepake lagi. Tapi kalau gue nggak pakai, gue nggak bisa makan. Sementara kerjaan lagi pada sepi gara-gara pandemi. Ya mudah-mudahan sih bulan ini nggak ada orang lagi yang buat nagih utang. Soalnya udah berapa bulan nih gue belum bayar. Gue nggak tahu deh bunganya udah berapa. Tapi salah gue juga sih, minjem duit sama rentenir. Pelan-pelan yang ada bandar gue bisa habis. Serba salah juga sih. Kalau bukan sama rentenir, sama siapa lagi gue minjem duit? Orang lain mana mau peduli kesulitan gue. Yang ada paling liatin doang dari jauh. Bahkan ada juga yang senang kalau orang jatuh susah. Ya namanya juga manusia, kita mana tahu perasaannya. Ibarat kalau dalam lautan kita bisa tahu isinya, tapi dalamnya hati orang lain nggak ada yang bisa tahu. Kadang-kadang niatnya baik, hatinya jahat. Ya begitu juga sebaliknya. Ya contohnya ya kayak rentenir ini. Awalnya sih baik, mau nolong kita dulu, tapi lambat laun dia nyekek kita juga. Banyak orang yang stres gara-gara minjem duit sama rentenir. Dan ada juga yang mati gara-gara nggak bisa bayar utang sama rentenir. Ya kalau gue sih amit-amit, jangan sampai kayak gitu. Itu orangnya yang imannya lemah. Kalau gue sih amit-amit, jangan sampai kayak gitu. Orangnya yang imannya lemah, dia nggak berpikir setiap ada kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Allah telah berfirman, tidak akan memberikan ujian pada manusia di luar kemampuannya. Artinya orang itu masih mampu kalau Allah memberikan ujian. Contoh, pengusaha-pengusaha kaya pasti utangnya besar, bisa miliaran. Tapi kalau orang susah macam gue, paling utang cuma ratusan ribu, nggak mungkin terbalik. Masa orang besar utangnya ratusan ribu, orang kecil utangnya miliaran? Ini nggak sesuai nama kebutuhan namanya. Ya harusnya orang kecil kebutuhannya sedikit. Kalau orang besar ya kebutuhannya ya banyak. Run. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, lu ada apa datang ke rumah gua lo? Gua mau nagih utang sama lu. Ah, bercanda lo. Utang apaan gua sama lo? Lu ngigo kali ya? Lu sih emang gak punya utang sama gua, tapi sama si Inang lu punya utang, lu harus bayar sekarang juga. Gimana nih maksud lu sih? Gua nggak ngerti. Tin, lu jangan pura-pura bego ya. Lu merasa punya utang kagak? 500.000 sama Pak Inang. Ini udah bulan berapa? Lu belum bayar juga. Kalau sampai bulan ini lu belum bayar, bunganya jadi 500.000. Berarti semuanya jadi 1 juta. Kalau dihitung-hitung udah 5 bulan lu belum ada pembayaran. Kan lu udah tahu setiap bulan bunganya 100.000. Ini bunga bisa berbunga lagi, Tin. Lu kan perjanjiannya pinjam 500, nanti lu balikinnya 1 bulan jadi 600. Gimana sih lu? Ah, aduh banget deh. Perasaan nggak segitu. Lu salah. Tin, soal itu menghitung itu bukan urusan gua. Yang jelas gua kesini atas perintah dari Mainang, suruh nagih utang ke lu. Lu ceritanya jadi kolektor mainan nih. Enak aja lu, kira gue leasing motor. Soalnya orang-orang lain yang nagih utang ke gue, si Boru, si Donga, si Sondang, kok kenapa sekarang jadi lu? Yang lain pada kuat semua, nggak tahu masalahnya apa. Yang gue tahu si Boru udah sukses jadi penambal ban. Yang gue tahu punya 3. Terus kalau si Donga sama si Sondang? Kalau si Donga ya di supir bus. Kalau si Sondang ya jadi agen sembako. Pantesan tiga-tiganya jarang gue lihat tuh orang. Terus kenapa tiga-tiganya pada keluar? Karena dia kalau lagi utang pada sopan-sopan loh gue. Ya justru itu dia keluar gara-gara lu. Kok gara-gara gue sih? Emang salah gue apaan? Ya lu sih nggak salah.
Karena mereka kasihan ngeliat lu. Dari sekian nagih utang, cuma lu doang yang susah ditagihnya. Karena nggak tega juga ngeliat lu orang susah. Apa susah. Makanya mereka selalu tegur. Makanya gara-gara lu mereka ditegur terus. Akhirnya mereka kok sendiri. Dan ternyata mereka sukses di luar. Nah lu sendiri bisa-bisaan kerja sama Inang. Tin, mau kerjaan apa lagi gue? Emang orang gak ada yang peduli sama nasib gue? Masih bagus, mainan. Mau nolongin gue kerja. Tin, apapun risikonya, kalau emang itu kerjaan gue, ya gue jalanin. Karena itu tanggung jawab kerjaan gue, Tin. Ya tapi kan bentuk kerjaan lu kan boleh dibilang bentuk rentenir. Orang pasti jarang yang suka. Tin, kok lu kayak ngajarin gue segala? Orang biarin gak suka sama kerjaan gue. Tapi emang orang peduli kalau gue gak kerja. Malah yang ada, gue sering dicurigain sama orang. Ya, yang hilang jemuran lah, burung lah, itulah. Gue pusing dengernya. Ya apalagi gue, lu sih masih mending. Dia rumah ngontrak, cicilan banyak. Coba tuh. Usaha macet, coba tuh. Udahlah, capek gue ngomong terus. Jadi utang lu gimana nih? Jangan sampai gue ditegur sama Mainang. Ya gimana dong? Gue juga belum bisa bayar. Duit dari mana gue? Usaha lagi macet. Kan lu tahu zaman lagi pandemi kayak gini. Tin, pokoknya gue gak mau tahu. Lagi pandemi kek, padegrang kek, yang pasti lu harus bayar utang lo sama Mainang. Kasih waktu dulu deh. Gue bener-bener kosong nih. Gue gak ada duit. Tapi janji nanti gue pasti gue bayar. Gak bisa. Pokoknya lo harus bayar sekarang juga. Kalau enggak gue bisa keras sama lu. Kok jadi kasar begitu sih nih sama gue? Dan itu lo harus bayar. Atau lu mau bawa ke jalur hukum? Main nih. Lu tega amat sih Di sama temen sendiri. Ingat Di, waktu lu susah siapa nolongin lu kalau bukan gue? Lu gak usah bahas masalah lalu, Tin. Gue nih cuma jalanin tugas. Dan harusnya lu harus maklumin. Jangan sampai gara-gara lu gue dipecat. Tapi kalau gue gak punya duit gimana? Lu maksa gue juga. Itu bukan urusan gua. Yang gua mau, lu harus bayar utang-utang lu sama Mainang. Kalau gue gak bisa bayar gimana? Ya berarti urusan lu bukan sama gua, berarti sama polisi. Kok jadi begini sih Di orangnya? Emang lo rela gue masuk penjara? Ya kenapa kagak? Kalau itu emang udah keharusan, ya harus lu jalanin lah. Kok jadi berubah gini sih Di? Lu kejam banget lo sama temen lu. Masih mending si Boru, si Sondang, si Donga. Dia masih ada toleransinya sama gue. Tin, gitu itu gak ada saudaranya, apalagi cuma sekedar temen lu. Nah lu mau peduli gak kalau gue dipecat? Di, kalau teman dipecat, masih ada jalan keluarnya. Teman pasti prihatin dan lo pasti bisa kerja lagi. Tapi kalau teman sampai lo masukin penjara, itu sama aja mengkhianati pertemanan Di. Padahal nilai seorang teman bagian dari persahabatan dan persaudaraan. Ini bisa dibilang habis manis apa dibuang. Pokoknya terserah lu mau ngomong apa. Yang jelas ini resiko lu harus terima. Kenapa lu minjem duit? Sekarang dari tagih lu nggak usah bayar. Makanya lu terima aja, Tin, kalau lu masuk penjara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, gue denger ada yang mau masuk penjara. Siapa nih yang mau masuk penjara? Kasih mati lah yang masuk penjara. Tin, kenapa begitu? Emang lu bikin kasus apaan? Wah, lu diem-diem ternyata jahat juga ya jadi orang. Apaan sih Jay? Lu denger dulu penjelasan gue. Alah, udahlah. Gue nggak perlu lagi penjelasan dari lu. Semua udah tahu. Lu emang serigala bubur domba, Tin. Luar baik, dalamnya jahat lu. Betul, Jay. Gue juga gak nyangka kalau si Martin begitu sama teman sendiri. Maksudnya apaan sih Di? Gue jadi bener-bener gak ngerti. Lu nggak usah pura-pura nggak ngerti deh. Sekarang gue tahu lu ada niat jahat sama Pandi ya. Ya begitu, Jay. Dia itu mau bikin hidup gue susah. Sebenarnya lu mau apaan sih, Tin? Gue juga susah, lebih-lebih Pandi. Hidupnya emang nggak pernah seneng. Masa lu mau jahatin juga sih Pandi? Lu denger dulu Jay penjelasan gue. Buat apa gue mau denger omongan lu? Udah niat jahat sama temen. Lu gak usah dengar omongan dia, Jay. Orang kayak dia, pintar membalikin fakta, Jay. Pandi, lu jangan coba-coba fitnah gue ya. Ini kan soal utang piutang.
nggak ada unsur kejahatan. Udah Latin, pas sampai lu nggak bayar utang lo, nasib gue berantakan. Pasti gue bisa dipecat dan gue tambah susah. Itu kejahatan besar, Tin. Tahu nggak lu? Jadi soal utang, Tin, mau Pandi? Utang sih sama Inang, Jay, bukan sama Pandi. Oh, mainang renter itu, Tin. Ya kan dia doang, Jay. Orang yang suka minjemin duit kita di kampung ini. Nah, si Pandi kerja jadi tukang tagihnya. Nah, kalau sampai gue nggak bayar, gue mau lapor polisi supaya gue masuk penjara. Sebab kalau kagak, dia bisa dipecat sama Mama Inang. Ntar dia jadi susah masuknya. Pandi, muka doang lo, melas. Tapi hati lo tukang peras. Dasar nggak ada otaknya lo jadi orang. Kerja malah jadi kacung minta darat. Kok lo jadi gitu sih, Jay, sama gue? Gue kan cuma jalanin tugas. Yang ngetenir itu bukan gue. Lo denger nih, yang namanya utang piutang itu nggak bisa diproses secara hukum. Karena itu kesepakatan antara yang minjemin sama yang dipinjemin. Kecuali setiap penagihan lo berbuat kriminal atau yang tidak menyenangkan bagi yang punya utang, ataupun sebaliknya, itu baru ada hukumnya dan juga bisa masuk penjara. Bukan orang yang nggak bisa bayar utang. Dasar goblok, pinternya lu tuh tolong. Ahai.